Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal P3K Guru tahun 2023, soal teknis atau kita sebut dengan soal observasi diri, yaitu tentang penilaian situasi kerja sederhana. Ini untuk Bapak Ibu Guru prioritas 2 dan prioritas 3. Baik, soal yang kita bahas berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kemudian juga Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, untuk yang kita bahas sekarang adalah soal teknis atau soal tentang penilaian situasi kerja sederhana. Di situ ada kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen struktur pengetahuan. Nah, itu yang akan dikeluarkan nanti di soal terkait dengan soal situasi kerja sederhana. Baik, kita akan bahas saja langsung soalnya, Bapak Ibu Guru. Soal yang pertama di sini, seorang guru kelas 6 akan melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik. Pertimbangan guru untuk melakukan penilaian adalah titik-titik. Nah, ini tadi masuk ke dalam teknis terkait dengan asesmen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. Yang C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Yang D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Yang E, ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia keluarga negaraan dan kepribadian. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini jelas bahwa ada seorang guru kelas 6 yang akan melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didiknya. Nah, pertimbangan di dalam menilai yang dilakukan oleh guru tersebut apa yang menjadi pertimbangannya. Nah, itulah yang ditanyakan di dalam soal ini. Nah, yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu Guru yaitu tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, berarti penilaian yang dilakukan oleh seorang guru di sini ya tentu untuk menilai kompetensi peserta didiknya. Kompetensi apa saja di dalam pembelajaran di sekolah ada kompetensi tentang ketuhanan, itu khusus untuk guru agama. Kemudian kalau kita guru kelas atau guru mata pelajaran yang lainnya selain agama, itu menilai tentang kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, itu semuanya nanti dinilai. Fungsinya sebagai apa? Kita menilai peserta didik kita itu sebagai laporan hasil belajarnya. Laporan hasil belajar yang didapatkan dari penilaian tersebut. Nah, itu untuk apa selanjutnya? Nah, tentu hasil belajar yang diperoleh peserta didik itu agar kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita, agar kita bisa memperbaiki pembelajaran kita. Maka tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban A. Nah, untuk soal teknis bagi P2 dan P3 Bapak Ibu Guru itu poinnya 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu Guru tidak ada jawaban salah, semua jawabannya benar, tetapi poinnya 1 sampai 5. Jadi yang paling benar nanti Bapak Ibu Guru poinnya adalah 5. Baik, soal yang kedua kita akan bahas Bapak Ibu Guru, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara titik-titik. Apakah A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pengajaran? Kemudian yang ini pilihan B ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, mohon maaf ya. Kemudian B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran sesaat ya saat pembelajaran berlangsung. Oke, ini tadi ya B ya. Oke, ini lanjut ke sini.
Kemudian yang C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Kemudian yang D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya Bapak Ibu Guru, semua pilihan jawaban ini terlihat benar. Nah, itulah bentuk soal nanti di dalam penilaian situasi kerja sederhana atau penilaian soal teknisnya nanti Bapak Ibu Guru bagi P2 dan P3. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, seorang guru itu akan mengupayakan memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didiknya untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Nah, bagaimana cara merefleksikan pembelajaran yang telah dialami itu di mana yang paling baik? Yang ditanyakan adalah yang paling optimal. Berarti kita cari yang paling terbaik, Bapak Ibu Guru. Nah, yang A di sini guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran. Nah, ini bukan cara yang paling optimal Bapak Ibu Guru ya. Berarti yang A kita eliminasi saja. Kemudian yang B, guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang B juga kita akan eliminasi saja Bapak Ibu Guru karena di sini sifatnya terarah. Seharusnya pertanyaan yang kita berikan itu adalah pertanyaan yang siswa bisa jawab dengan luas gitu karena kita ingin mengetahui apa saja kesulitan yang dihadapi oleh siswa saat belajar, bagaimana pengalamannya saat belajar. Itulah yang ingin kita ketahui dalam refleksi atau refleksi diartikan sebagai renungan mereka, yaitu renungan siswa ini. Kemudian yang C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Yang C kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, kira-kira yang mana cara merefleksikan yang paling baik? Nah, kalau Bapak Ibu Guru diberikan pilihan C dan D, kira-kira yang paling baik itu yang mana? Nah, di sinilah yang paling kita cari Bapak Ibu Guru, yaitu yang paling optimal. Nah, mana yang paling optimal menurut Bapak Ibu Guru? Nah, di sini yang paling optimal adalah kita wawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajarnya. Jadi nanti kalau kita melalui wawancara, kita akan mendapatkan poin-poin penting atau apa saja yang mereka dapatkan saat belajar, kemudian juga menyampaikan kesulitan dia saat belajar. Maka di sini yang paling tepat adalah jawaban C. Nah, Bapak Ibu, kami membuka bimbel P3K Guru bagi seluruh guru ya, khusus untuk P2 dan P3. Sekali lagi, ini bagi seluruh guru, baik guru SD, SMP, dan SMA untuk formasi P2 dan P3. Nah, nanti yang kita akan berikan adalah soal teknis yaitu situasi kerja sederhana atau Bapak Ibu Guru kenal dengan observasi diri. Kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu Guru ada 10 pertemuan. Ini khusus untuk paket 1 ya, karena nanti kami berikan ada paket 1, paket 2, dan 3. Kemudian gratis 3 tryout soal terakurat, semua nanti dapatkan tryout-nya. Yang 3 ini. Kemudian yang ketiga, gratis 10 video rekaman bimbel. Ini khusus untuk paket 1, untuk paket 2 nanti akan mendapatkan 5. Kemudian yang keempat, gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, semua soal yang kita bahas, saya akan berikan handout-nya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk cara pendaftaran, ketik saja daftar P3K, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Pelaksanaan nanti pada tanggal 11 sampai dengan 21 Oktober 2023. Bimbel ini kami akan laksanakan melalui Zoom Bapak Ibu Guru untuk pelamar P2 dan P3. Jadi, bimbelnya kita adalah tatap muka ya Bapak Ibu Guru secara langsung melalui online yaitu Zoom Meet-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Seorang guru kelas akan mengajar di kelas 5. Dia dengan temannya sedang berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Jika memilih media, mereka harus mempertimbangkan apakah A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. B. Kecanggihan media. C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran.
D. Kelengkapan dan kualitas media, E. Menyenangkan. Nah, terlihat semua pilihan jawaban ini Bapak Ibu Guru seolah semuanya merupakan pilihan benar. Tetapi di sini kita pilih mana yang paling benar Bapak Ibu Guru. Nah, itulah sifat dari soal teknis P3K untuk P2 dan P3 pada tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu Guru akan memilih pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Nah, kita lihat di sini bahwa ada seorang guru kelas akan mengajar di kelas 5. Dia dengan temannya sedang berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Jika memilih media, nah berarti dia akan menentukan medianya Bapak Ibu Guru. Nah, kalau media yang ingin digunakan itu apa pertimbangannya? Apakah A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa? Baik, yang A kita simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B, kecanggihan media. Untuk yang B ini kita eliminasi saja, karena ini nanti nilainya sangat sedikit sekali. Kemudian yang C, kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. Nah, untuk yang C ini kita menyesuaikan media tersebut dengan paradigma pembelajaran. Apa itu paradigma pembelajaran? Yaitu cara pandang atau dasar dalam pembelajaran. Ini saya akan simpankan dulu Bapak Ibu Guru. Kemudian yang D, kelengkapan dan kualitas media. Ini memang juga harus kita gunakan. Kemudian yang E, menyenangkan. Nah, kalau yang E ini pasti rendah nilainya Bapak Ibu Guru. Nah, kemungkinan nilai yang tinggi di sini ada A, C, D. Ya, kemungkinan yang paling tinggi itu yang mana Bapak Ibu Guru? Dan yang pasti paling tinggi itu adalah pilihan jawaban A Bapak Ibu Guru. Ini nanti poinnya 5 ya. Nah, jadi untuk menggunakan media Bapak Ibu Guru kita harus mempertimbangkan kesesuaian media dengan tujuan, dengan materi, dan juga perkembangan siswa. Nah, kalau di SD kan, karena di SD itu perkembangannya adalah dia akan memahami sesuatu kalau melihatnya secara langsung. Nah, kalau di SMP itu bisa kita gunakan gambar saja. Kalau di SMA bisa kita gunakan sketsa saja karena anak SMA sudah mampu berpikir abstrak di sana. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru kita pilih jawaban A. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Guru yang berminat mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.